Tak ada yang menyangka seorang santri miskin bernama Rizal tiba-tiba dipaksa menikahi seorang janda kaya pilihan kiai. Pernikahan itu berlangsung cepat, tanpa cinta, tanpa persiapan hati. Namun, yang paling mengejutkan, selama 7 hari mereka dilarang saling menyentuh. Apa sebenarnya alasan dibalik aturan aneh itu? Rahasia besar ini akhirnya terungkap dan mengubah segalanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil bernama Nglegok, berdirilah sebuah pesantren tua yang sederhana, namun penuh kehidupan dan aktivitas santri. Bangunannya terbuat dari kayu dan batu bata. Atapnya sudah agak usang, tapi suasananya hangat dan penuh doa. Setiap pagi terdengar suara azan dan lantunan ayat Al-Quran dari serombongan santri yang rajin membaca di halaman pesantren. Di antara mereka, ada seorang santri miskin bernama Rizal yang meskipun hidupnya sederhana, memiliki hati yang besar dan tekad yang kuat. Rizal tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk reyot dekat pesantren. Rumahnya kecil dan berdebu, dengan atap yang bocor saat hujan deras, dan dinding yang terkadang retak karena usia. Meski demikian, Rizal tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, membersihkan halaman rumah, membantu nenek menyiapkan sarapan seadanya, dan kemudian bergegas ke pesantren untuk mengikuti kegiatan harian. Sarapan mereka biasanya hanya secangkir teh hangat dan sepiring nasi sederhana, tapi Rizal selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Di pesantren, Rizal dikenal sebagai santri yang rajin dan sopan. Ia selalu hadir tepat waktu untuk sholat berjamaah, belajar mengaji, dan mengikuti setiap kegiatan pesantren. Teman-temannya sering kagum melihatnya yang tetap tersenyum meski hidup serba kekurangan. Ia jarang memiliki buku sendiri, sering meminjam dari perpustakaan pesantren atau saling berbagi catatan dengan teman-teman. Namun semangat belajarnya tak pernah padam. Setiap malam setelah menyelesaikan tugas pesantren, Rizal akan duduk di lantai kayu sederhana kamar tidurnya, membaca kitab dengan cahaya minyak-minyak, berharap suatu hari ia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Hidup sederhana ini, meski berat, membentuk karakter Rizal, pekerja keras, penuh kesabaran, dan memiliki hati yang tulus. Semua orang di pesantren menyadari bahwa meski ia miskin, Rizal memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada harta, keikhlasan, ketulusan, dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia tidak hanya menjadi santri biasa, tetapi juga panutan bagi teman-temannya. Contoh nyata bahwa kebaikan dan kerja keras bisa membuat seseorang dihormati meski berasal dari latar belakang sederhana. Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari baru menembus celah-celah atap pesantren, Rizal dipanggil oleh kiai besar pesantren, Kiai Mahfuz, ke ruangannya yang sederhana namun terasa wibawa. Ruangan itu berisi rak-rak buku kuno, aroma dupa yang lembut, dan sebuah meja kayu tua tempat kiai menulis dan menaruh kitab-kitab penting. Rizal merasa sedikit tegang. Ia selalu menghormati kiai dan taat pada setiap perintahnya. Tapi panggilan khusus seperti ini jarang terjadi dan selalu membuat hatinya berdebar. Saat Rizal masuk, Kiai Mahfuz menatapnya dengan tatapan bijak dan senyum yang misterius. Tanpa basa-basi, Kiai berkata, "Rizal, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Seorang wanita dari keluarga terpandang ingin menikah dan aku memilihmu sebagai pendampingnya." Rizal terkejut, bahkan hampir terdiam. Hatinya bergejolak. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana bisa tiba-tiba terkait dengan seorang wanita kaya dan terpandang. Kiai Mahfuz memperkenalkan Maya, seorang janda muda yang berasal dari keluarga kaya di desa tetangga. Maya duduk di kursi di seberang Rizal dengan pakaian yang rapi dan perhiasan sederhana tapi elegan. Senyumnya sopan tapi ada ketegangan di matanya. Rizal melihat bahwa meski wajah Maya cantik dan lemah lembut, ada rasa kecewa yang tersimpan dalam pandangannya, seolah hidupnya telah mengajarkan banyak pahit. Rizal hanya bisa menunduk, hatinya campur aduk antara kagum, takut, dan bingung. Ia merasa tak pantas untuk wanita sekelas Maya. Ia sadar dirinya hanyalah santri miskin. Hidupnya sederhana, tidak memiliki harta atau status yang bisa sejajar dengan Maya.
Rasa rendah diri menyelimuti hatinya, membuatnya ragu dan gelisah. Namun Kiai Mahfuz menatapnya dengan serius, seakan menegaskan bahwa ini bukan sekedar tawaran, tetapi keputusan yang harus diterima. Kiai Mahfuz menjelaskan dengan lembut namun tegas, bahwa keputusan ini adalah demi kebaikan semua pihak. Pesantren dan keluarga Maya percaya pada karakter Rizal yang tulus dan sabar. Kiai mengatakan bahwa harta dan status bukanlah ukuran sejati dalam membangun rumah tangga. Yang paling penting adalah hati yang murni, ketulusan dan rasa tanggung jawab yang besar. Rizal mendengarkan setiap kata dengan seksama. Meski hatinya semakin gelisah, ia juga merasa terhormat karena Kiai melihat kualitas yang tidak dimilikinya. Maya sendiri tetap diam, hanya menunduk dan sesekali menatap Rizal dengan mata yang sulit dibaca. Ada rasa canggung di udara. Rizal merasa ingin bicara, ingin mengungkapkan perasaannya, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Ia sadar bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak ia pengerti sepenuhnya. Kiai Mahfuz menutup pertemuan itu dengan pesan yang menenangkan. Mulailah dengan hati yang bersih Rizal, tidak perlu terburu-buru. Selama kalian saling menghormati, semuanya akan berjalan sesuai rencana Allah. Rizal mengangguk, masih merasa campur aduk. Ia meninggalkan ruangan Kiai dengan langkah pelan, kepala penuh pikiran tentang tanggung jawab baru yang kini ada di pundaknya. Dalam perjalanan kembali ke asramanya, Rizal merenung. Ia sadar bahwa hidupnya akan berubah drastis. Dari seorang santri miskin yang hanya mengenal hidup sederhana di pesantren, kini ia harus menghadapi kenyataan menikah dengan seorang wanita kaya yang bahkan hampir asing baginya. Meski hatinya takut dan cemas, ada sedikit rasa penasaran dan keinginan untuk menjalani apa yang Kiai percayakan kepadanya. Perasaan itu bercampur dengan tanggung jawab, ketakutan dan secerah harapan, membentuk campuran emosi yang membebani sekaligus menyiapkan dirinya untuk perjalanan yang akan datang. Setelah pertemuan itu, Rizal kembali ke kamar asramanya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di lantai kayu, menatap buku pelajaran yang terbuka di depannya. Tapi pikirannya melayang jauh. Bayangan Maya terus muncul di pikirannya. Wanita cantik dengan mata yang menyimpan cerita sedih yang kini menjadi bagian dari hidupnya tanpa persetujuan sepenuhnya. Ia merasa bingung dan takut, namun ada rasa tanggung jawab yang terus menekan hatinya. Keesokan harinya, Kiai Mahfuz kembali memanggil Rizal. Kali ini nada suaranya lebih tegas. "Rizal," kata Kiai, "ini bukan sekadar permintaan atau tawaran. Ini adalah keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Aku memilihmu karena aku percaya pada hatimu yang tulus. Kamu harus menerimanya, bukan karena takut, tapi karena keikhlasan dan tanggung jawab." Rizal menunduk. Kata-kata Kiai terasa berat, menekan dada dan pikirannya. Ia tahu menolak bukan pilihan. Di sisi lain, hatinya yang sederhana merasa takut. Takut gagal, takut tidak mampu membuat Maya bahagia, takut hidupnya yang miskin tidak sepadan dengan kemewahan dan status Maya. Ia ingin menolak, namun menghormati Kiai adalah bagian dari hidupnya sejak kecil. Dalam hati, ia mencoba mencari alasan untuk menerima. Ia ingat semua pengorbanan neneknya, semua doa yang pernah ia panjatkan, dan semua nasihat Kiai yang selalu menekankan tentang kesabaran dan keikhlasan. Meskipun hatinya berat, ia perlahan menyadari bahwa kesempatan ini mungkin adalah ujian hidup yang harus ia jalani. Tidak ada yang mudah dalam hidup, dan ini adalah tantangan yang datang tepat di hadapannya. Maya, di sisi lain, tetap diam saat Rizal bertemu dengannya di rumahnya. Ia menatap Rizal dengan mata yang sulit dibaca. Ada rasa penasaran, ada ketegangan, tapi juga sedikit harapan yang tersembunyi. Maya sudah terbiasa menghadapi dunia yang penuh standar dan perhitungan. Tapi ia bisa merasakan ketulusan Rizal, meskipun hidupnya sederhana. Kesederhanaan itu justru membuatnya penasaran. Apakah orang seperti Rizal mampu menjaga hati dan rumah tangganya kelak? Hari itu Rizal akhirnya menyampaikan jawaban kepada Kiai. Ia mengangguk pelan, suaranya hampir berbisik. "Baik Kiai, saya akan menerimanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Kata-kata itu sederhana tapi mengandung seluruh ketegangan, ketakutan, dan tekad yang membara di dalam dirinya. Rizal merasa seolah dunia berhenti sejenak.
Keputusan ini bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena rasa hormat kepada Kiai dan kesadaran akan tanggung jawab yang harus ia jalani. Kiai Mahfud tersenyum tipis seperti menegaskan bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia memberitahu Rizal bahwa pernikahan ini akan dimulai segera. Tapi ada aturan penting. Untuk 7 hari pertama, mereka tidak boleh saling menyentuh. Rizal mendengar itu dengan perasaan campur aduk. Bingung, penasaran, takut, tapi juga sedikit lega karena ada aturan yang bisa membimbingnya dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Malamnya, Rizal duduk sendiri di serambi pesantren. Angin malam menyapu wajahnya, suara jangkrik dan burung hantu terdengar di kejauhan, seolah-olah ikut menyimak kegelisahannya. Ia tahu hidupnya akan berubah drastis. Dari seorang santri miskin yang hidup sederhana, kini ia harus memasuki dunia yang asing, hidup berdampingan dengan wanita kaya yang hampir tidak ia kenal. Semua itu terasa menakutkan, namun di balik rasa takut itu, ada secercah tekad untuk menjalani perintah Kiai dengan sepenuh hati. Rizal pun memejamkan mata, menarik nafas panjang, dan berdoa dalam hati. Ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, agar bisa menjaga hati Maya, dan agar dirinya tetap sabar serta tulus. Meskipun hatinya berat, Rizal sadar bahwa keputusan ini bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, keikhlasan, dan keberanian hatinya. Malam pertama pernikahan itu tiba dengan suasana yang sunyi dan berbeda dari yang biasa Rizal rasakan di pesantren. Rumah Maya luas dan megah, dengan lampu temaram yang memantul di dinding berwarna hangat. Jauh berbeda dari gubuk rayot tempat Rizal tinggal. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai kayu, membuat hatinya berdebar. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang asing, dunia yang penuh kemewahan dan ketertiban. Sementara dirinya hanyalah santri miskin yang terbiasa hidup sederhana. Maya menunggunya di ruang tamu, duduk dengan tenang di sofa empuk. Pakaian malamnya sederhana tapi elegan. Rambutnya tertata rapi dan wajahnya menampilkan ketenangan yang sulit dibaca. Ia menatap Rizal dengan campuran rasa penasaran dan kehati-hatian. Ada ketegangan yang terasa di udara. Seakan keduanya sadar bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Rizal menunduk, menghindari kontak mata langsung, merasa canggung dan takut melakukan kesalahan. Kiai Mahfuz datang sekali lagi malam itu, menyampaikan pesan terakhir sebelum meninggalkan mereka berdua. Suaranya lembut tapi tegas. Mulai malam ini, selama 7 hari, kalian tidak boleh saling menyentuh. Hormati aturan ini. Percayalah, ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguji hati dan kesabaran kalian. Rizal dan Maya hanya mengangguk, meski dalam hati mereka berdua penuh rasa bingung dan penasaran. Mengapa harus 7 hari tanpa sentuhan? Apa maksud dari aturan yang tampak aneh ini? Rizal kemudian dipersilahkan masuk ke kamar. Ruangan itu luas dengan kasur empuk yang dilapisi spray lembut, jendela besar yang menghadap halaman rumah, dan lampu temaram yang memberi suasana hangat sekaligus sedikit menakutkan bagi Rizal. Ia duduk di sisi kasur, sementara Maya duduk di sisi lain. Jarak di antara mereka terasa sangat nyata, seolah ada tembok yang membatasi kedekatan fisik mereka. Hanya ada keheningan dan rasa canggung yang memenuhi ruangan. Selama malam itu, keduanya duduk dalam diam, hanya sesekali bertukar pandang. Rizal merasa ingin mengulurkan tangan, ingin menyentuh Maya, tapi hatinya menahan. Ia ingat pesan Kiai dan merasa bahwa aturan ini adalah ujian yang harus dijalani dengan sabar. Di sisi lain, Maya juga menahan diri, menatap Rizal dengan mata yang penuh pertanyaan dan perasaan yang mulai tumbuh, tapi masih menahan untuk tidak terlalu dekat. Rizal merasakan berbagai emosi bersarang dalam hatinya. Takut, canggung, penasaran, tapi juga sedikit hangat karena bisa berada dekat dengan Maya meski tanpa kontak fisik. Ia mencoba menenangkan diri dengan memikirkan kata-kata Kiai, bahwa ini adalah ujian hati dan kesabaran. Ia menunduk, menarik nafas panjang dan berdoa agar dirinya bisa menjaga perasaan Maya dan tetap patuh pada aturan. Maya di sisi lain merasa sesuatu yang aneh tapi menarik. Ia terbiasa dengan kehidupan yang diatur oleh aturan dan standar tinggi, tapi menghadapi Rizal, seseorang yang sederhana, tulus dan berbeda dunia dengannya, membuatnya penasaran.
Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Rizal, cara ia duduk, cara ia menatap sekeliling, dan sedikit demi sedikit merasa ada kehangatan yang berbeda dari orang lain yang pernah ia temui. Sepanjang malam itu, keduanya belajar untuk menahan diri, saling menghormati ruang masing-masing, dan merasakan kehadiran satu sama lain tanpa sentuhan fisik. Meski sunyi, ada ketegangan yang manis dan rasa penasaran yang perlahan tumbuh di hati mereka. Malam pertama ini bukan sekedar tentang kasur yang terpisah, tapi tentang awal dari proses yang akan menguji kesabaran, ketulusan, dan keberanian mereka. Saat matahari hampir menyingsing, Rizal memejamkan mata, merasakan jantungnya berdetak cepat, namun ada rasa lega karena berhasil menahan diri. Maya pun memejamkan mata di sisi kasur lainnya, hatinya penuh pertanyaan tentang perasaan yang mulai muncul, tapi ia tetap tegar. Malam itu menjadi malam yang panjang, sunyi dan penuh makna. Awal dari 7 hari yang akan mengubah hidup mereka, membentuk ikatan yang bukan dari sentuhan fisik, tapi dari kesadaran dan rasa hormat satu sama lain. Hari-hari pertama pernikahan itu berjalan dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang Rizal dan Maya bayangkan sebelumnya. Rumah besar Maya terasa hening, hampir seperti labirin bagi Rizal yang terbiasa dengan kehidupan sederhana di pesantren. Setiap langkahnya di lantai kayu yang mengkilap terdengar jelas, seakan mengingatkannya bahwa ia berada di dunia yang bukan miliknya. Maya, meski sudah terbiasa dengan kemewahan, juga merasakan ketegangan yang aneh. Ia menatap Rizal dengan mata penuh pertanyaan. Bertanya-tanya, bagaimana seorang santri miskin bisa begitu tenang di tengah lingkungan yang asing dan mewah. Keduanya menjalani hari-hari itu dengan hati-hati. Saat sarapan, mereka duduk berseberangan di meja besar, menjaga jarak seperti ada batas tak terlihat. Rizal menyendok nasi dan lauk sederhana, sementara Maya menyesap teh hangat. Mereka saling bertukar kata seperlunya. "Silahkan, ini untukmu." Atau, "Terima kasih." Tanpa menimbulkan kesan canggung, tapi tetap ada rasa canggung di udara. Setiap gerakan terasa diperhatikan, setiap tatapan dihitung, karena keduanya sadar bahwa aturan kiai masih berlaku. Selama siang, Rizal mengikuti kebiasaannya di rumah Maya. Ia membantu menata ruang tamu, membersihkan halaman kecil di belakang rumah, dan menyiapkan beberapa hal yang mungkin bisa membuat Maya nyaman. Setiap tindakan Rizal sederhana tapi tulus. Maya melihat itu dengan rasa kagum dan sedikit terkejut. Ia mulai menyadari bahwa kesederhanaan Rizal bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Tidak ada pamrih, tidak ada keinginan untuk memamerkan diri, hanya ketulusan dan kerja keras. Maya sendiri mulai menyesuaikan diri. Ia menyusun buku-buku dan dokumen di raknya, menata bunga di jendela, dan sesekali menatap Rizal yang sibuk dengan tugas-tugas kecil itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari perasaan yang biasanya muncul ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Rizal, meski pendiam, memancarkan ketenangan yang menenangkan hatinya, membuatnya merasa aman meski mereka masih terpisah oleh aturan. Hari-hari itu menjadi ajang belajar bagi keduanya. Mereka mulai mengerti satu sama lain tanpa perlu sentuhan fisik. Rizal belajar memahami cara Maya berpikir dan melihat dunia. Sementara Maya belajar mengenali ketulusan dan kesabaran Rizal. Meski aturan 7 hari terasa aneh dan berat, justru aturan itu membuat mereka memperhatikan hal-hal kecil. Senyum yang tulus, cara tangan menata benda, atau tatapan mata yang penuh arti. Hal-hal kecil itu mulai menumbuhkan kedekatan emosional yang lembut dan halus. Setiap malam sebelum tidur, mereka duduk di kamar masing-masing. Rizal di satu sisi, Maya di sisi lain. Kadang mereka berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi, atau hanya menceritakan hal-hal ringan untuk mengisi kesunyian. Hanya kata-kata sederhana, namun hati mereka mulai saling mengerti. Rizal merasa Maya mulai mempercayainya, dan Maya merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski tidak ada sentuhan fisik, rasa penasaran dan ketertarikan mulai muncul secara perlahan. Rizal terkadang menatap Maya dengan penuh perhatian, memperhatikan setiap gerakan kecilnya, dan Maya membalas dengan senyum tipus yang hangat. Aturan kiai yang aneh itu ternyata membuat mereka belajar menghargai ruang satu sama lain, menumbuhkan kesabaran, dan membangun rasa saling hormat yang jarang ditemui dalam hubungan biasa.
Hari-hari pertama itu menjadi fondasi penting. Mereka belajar bagaimana keikhlasan, kesabaran dan ketulusan bisa menumbuhkan kedekatan yang lebih dalam daripada sekedar sentuhan fisik. Aturan 7 hari yang awalnya terasa berat dan membingungkan, kini mulai memperlihatkan maknanya. Membentuk ikatan hati yang kuat, lembut, dan tulus yang kelak akan menjadi dasar cinta sejati antara Rizal dan Maya. Hari-hari berlalu, dan meski aturan 7 hari tanpa sentuhan masih mengikat, kedekatan emosional antara Rizal dan Maya mulai tumbuh perlahan. Rizal, dengan kesederhanaan dan ketulusan hatinya, mulai menunjukkan perhatian kecil yang membuat Maya merasa dihargai dan diperhatikan. Ia selalu memperhatikan hal-hal yang Maya sukai, mulai dari menyiapkan teh hangat tepat waktu, hingga menata buku-buku di rak agar mudah dijangkau. Hal-hal kecil itu membuat Maya tersenyum dalam diam, merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa menuntut balasan apapun. Maya sendiri mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia berbicara tentang kesendiriannya sebagai janda, tentang rasa kecewa yang pernah ia alami, dan tentang harapan-harapan kecil yang selama ini ia simpan sendiri. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, hanya memberikan kata-kata yang menenangkan dan nasihat sederhana yang menyentuh hati Maya. Ia tidak mencoba memaksa Maya untuk merasa nyaman, tetapi hanya hadir sebagai pendengar yang tulus. Saat Rizal membantu Maya menyiapkan minuman hangat di sore hari, ia terlihat begitu sabar dan telaten. Maya memperhatikan cara Rizal menuang teh dengan hati-hati, cara tangannya memegang gelas agar tidak tumpah. Sederhana, tapi bagi Maya, itu adalah bukti perhatian dan kesabaran yang luar biasa. Ia mulai merasa ada rasa aman di dekat Rizal, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehadiran Rizal seperti angin lembut yang menenangkan hatinya. Rizal sendiri merasa hatinya mulai berubah. Di awal pernikahan, ia takut dan canggung menghadapi Maya. Tetapi kini, setiap interaksi kecil membuatnya senang. Ia merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Meski mereka tidak boleh saling menyentuh, perasaan itu tumbuh secara alami. Setiap senyum Maya, setiap tatapan penuh arti, membuat Rizal semakin ingin menjaga dan melindungi wanita yang kini menjadi bagian hidupnya. Mereka juga mulai berbagi cerita tentang masa kecil masing-masing. Rizal bercerita tentang kehidupan sederhana di desa, tentang neneknya, tentang perjuangan menabung dan belajar meski serba kekurangan. Maya bercerita tentang keluarga dan hidupnya sebelum menjadi janda, tentang kehilangan dan kesedihan yang ia alami. Percakapan sederhana itu membuat mereka semakin mengerti satu sama lain, membentuk jembatan emosional yang tak terlihat tapi kuat. Kesabaran yang Rizal tunjukkan membuat Maya perlahan mulai luluh. Ia melihat kebaikan yang murni, tanpa pamrih dan tanpa maksud tersembunyi. Hal ini membuatnya merasa nyaman, dan sedikit demi sedikit ia mulai mempercayai Rizal. Ia mulai tersenyum lebih sering, tertawa kecil di hadapannya, dan bahkan sesekali berbagi rahasia kecil yang sebelumnya tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Rizal juga mulai menyadari bahwa perhatian kecilnya mampu memberikan kebahagiaan bagi Maya. Ia merasa lega bisa membuat Maya tersenyum dan merasa tenang, meski belum ada sentuhan fisik di antara mereka. Hatinya yang sederhana mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi juga tentang kesabaran, pengertian, dan keikhlasan. Hari-hari itu, meski sederhana, menjadi sangat berharga bagi keduanya. Setiap tindakan kecil, setiap kata yang diucapkan, dan setiap senyum yang terukir di wajah mereka menjadi bukti bahwa kedekatan emosional bisa tumbuh bahkan di bawah aturan yang ketat. Mereka belajar menghargai satu sama lain, saling memahami, dan membangun ikatan hati yang semakin kuat. Malam tiba, Rizal duduk di sisi kasurnya, menatap lampu temaram di kamar dan merasa hatinya tenang. Maya di sisi lain, menatapnya dari kejauhan, merasakan rasa aman dan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa menyadari, kedekatan emosional yang tumbuh itu sudah mulai menumbuhkan benih cinta di hati mereka, menyiapkan mereka untuk perjalanan 7 hari yang akan menguji kesabaran, kesetiaan, dan ketulusan mereka lebih jauh lagi. Desas-desus tentang aturan 7 hari tanpa sentuhan antara Rizal dan Maya mulai terdengar di antara santri dan beberapa tetangga yang mengetahui pernikahan itu. Banyak yang heran, bahkan bingung, mengapa Kiai membuat peraturan yang begitu aneh dan ketat. Mengapa mereka tidak boleh saling menyentuh? Tanya beberapa santri kepada teman-temannya, sambil menatap bangunan rumah Maya dari kejauhan dengan rasa penasaran. Rumor pun mulai menyebar, tapi tak seorang pun benar-benar mengetahui alasannya. Hanya Rizal, Maya,
dan Kiai Mahfuz yang memahami makna aturan itu. Santri-santri yang lebih muda terkadang menatap Rizal dengan kagum sekaligus iba. Mereka tahu betapa sulitnya hidup seorang santri miskin, dan kini Rizal dipasangkan dengan seorang janda kaya yang cantik dan elegan. Beberapa dari mereka berspekulasi, apakah Rizal mampu menghadapi hidup mewah dan wanita kaya ini? Atau apakah Maya akan mudah luluh pada Rizal? Tapi semuanya hanyalah dugaan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah besar itu. Di sisi lain, tetangga desa yang mengetahui pernikahan itu juga ikut bertanya-tanya. Mereka melihat Maya sebagai wanita yang sudah kehilangan banyak hal dan kini menikah dengan seorang santri miskin yang hampir tak memiliki harta. Banyak yang penasaran, apakah pernikahan itu akan bertahan atau apakah aturan 7 hari itu sekadar formalitas. Mereka membicarakan hal ini dengan nada heran, menatap rumah Maya dengan tatapan campur aduk antara kagum dan ingin tahu. Sementara itu, Rizal dan Maya menjalani hari-hari mereka dengan penuh perhatian dan hati-hati. Mereka sadar bahwa setiap gerakan, setiap kata, bahkan setiap senyuman dapat menjadi bahan pembicaraan orang lain. Namun justru karena itu, mereka mulai menghargai kehadiran satu sama lain lebih dalam. Setiap perhatian kecil, setiap tindakan tulus yang Rizal lakukan, terasa lebih bermakna karena ada rasa pengamatan dan ekspektasi di sekitar mereka. Rizal kadang merasa tertekan oleh sorotan orang-orang. Tapi ia belajar untuk tetap sabar dan tenang. Ia memahami bahwa kedekatan yang sedang ia bangun dengan Maya bukanlah sesuatu yang bisa terburu-buru, apalagi dengan aturan 7 hari tanpa sentuhan yang Kiai tetapkan. Hal itu membuatnya semakin fokus pada tindakan kecil, menyiapkan teh hangat, menata buku, atau hanya menatap Maya dari jauh dengan rasa hormat dan perhatian. Maya sendiri mulai menyadari bahwa semua perhatian dan kesabaran Rizal membuatnya merasa nyaman. Ia melihat ketulusan dalam setiap gerakan Rizal, tidak ada pamrih, tidak ada kepura-puraan, hanya kesungguhan hati. Meski awalnya aturan 7 hari terasa aneh dan menyiksa, Maya mulai mengerti bahwa jarak itu justru membuat mereka lebih memperhatikan satu sama lain. Ia mulai menghargai cara Rizal mendengarkan ceritanya, cara ia menata hal-hal kecil, dan cara ia selalu hadir tanpa meminta balasan. Di dalam rumah besar itu, suasana tetap hening namun penuh tekedangan manis. Setiap senyuman atau tatapan yang tertukar terasa seperti rahasia kecil di antara mereka. Sesuatu yang hanya mereka berdua yang mengerti. Rasa penasaran dari santri dan tetangga tidak membuat mereka terganggu, malah menambah rasa hormat dan fokus pada hubungan yang sedang mereka bangun. Malam hari, ketika semua suara desa mulai mereda, Rizal dan Maya duduk di sisi yang terpisah di kamar mereka. Mereka berbicara ringan, berbagi cerita masa lalu dan sesekali tersenyum karena hal-hal sederhana. Tidak ada sentuhan fisik, tapi kedekatan emosional mereka mulai tumbuh semakin kuat. Misteri 7 hari itu bukan hanya aturan aneh, tetapi juga menjadi ujian yang membuat mereka belajar memahami hati satu sama lain. Rasa penasaran orang-orang di sekitar mereka, baik santri maupun tetangga, membuat setiap langkah dan interaksi mereka terasa lebih berharga. Setiap kata, senyum dan tindakan Rizal mulai terlihat sebagai tanda kebaikan dan ketulusan yang jarang ditemui. Dan di balik semua perhatian dan tatapan itu, benih rasa ingin tahu, kekaguman dan rasa hormat mulai tumbuh, baik di hati Maya maupun Rizal, menyiapkan mereka untuk perjalanan emosional yang lebih mendalam di hari-hari berikutnya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan emosional antara Rizal dan Maya mulai terasa semakin hangat, meski aturan 7 hari tanpa sentuhan masih berlaku. Setiap pagi, Rizal bangun lebih awal untuk menyiapkan teh hangat dan sarapan sederhana bagi Maya. Ia melakukannya dengan tulus, tanpa berharap pujian atau perhatian. Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil itu. Cara Rizal menuang teh dengan hati-hati, menata piring di meja dengan rapi, atau bahkan sekedar menatapnya dengan penuh perhatian saat ia tersenyum, membuat hati Maya bergetar perlahan. Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rizal. Ia bukan orang kaya atau berstatus tinggi, tetapi kesederhanaan dan ketulusannya memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Rizal tidak pernah memaksa Maya untuk merasa nyaman atau menyenangkan dirinya. Sebaliknya, ia hadir sebagai seseorang yang sabar, perhatian, dan selalu menghargai ruang serta perasaan Maya. Hal-hal sederhana seperti itu membuat Maya mulai menaruh rasa hormat dan kepercayaan yang perlahan berubah menjadi kekaguman.
Suatu sore, ketika hujan mulai turun dan suara tetesan air menghantam genting rumah, Rizal menyiapkan selimut hangat untuk Maya dan menempatkan secangkir teh hangat di sampingnya. Maya menatap Rizal dengan mata berbinar, tidak bisa menahan senyum hangat. Ia merasa diperhatikan, dihargai, dan disayangi dengan cara yang lembut namun nyata. Rizal pun menatap Maya, hatinya juga bergetar, tapi ia menahan diri untuk tetap mematuhi aturan kiai. Perasaan itu membara dalam hati, tapi ia tahu bahwa ketulusan bukan soal sentuhan fisik, melainkan bagaimana ia bisa membuat Maya merasa aman dan nyaman. Hari demi hari, percakapan mereka juga mulai lebih dalam. Rizal berbicara tentang mimpinya menjadi orang yang bermanfaat, tentang neneknya, dan tentang kehidupan sederhana yang selalu ia jalani dengan rasa syukur. Maya mulai membuka diri, menceritakan kesedihan masa lalunya, rasa kecewa yang ia rasakan sebagai seorang janda, dan harapan-harapan yang selama ini ia simpan sendiri. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat sederhana yang hangat dan menenangkan. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah terburu-buru, hanya hadir sebagai pendengar yang tulus. Maya merasa ada ketenangan yang aneh saat berada dekat Rizal. Tidak ada gemerlap harta atau kata-kata manis yang dibuat-buat, hanya kesabaran dan ketulusan seorang santri miskin yang membuatnya nyaman. Setiap tindakan Rizal, sekecil apapun, terasa seperti ungkapan cinta yang lembut. Maya mulai menyadari bahwa hatinya mulai tergerak, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami perasaan itu. Rizal juga mulai menyadari bahwa perhatian dan ketulusan kecilnya memberikan kebahagiaan nyata bagi Maya. Ia merasa lega setiap kali melihat senyum di wajah Maya. Setiap kali melihat mata Maya berbinar saat ia menolong atau mengurus sesuatu untuknya. Hal-hal sederhana itu membuat Rizal merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menjaga hati Maya. Malam hari, ketika lampu temaram di kamar menerangi wajah mereka, Rizal dan Maya duduk di sisi masing-masing. Mereka berbagi cerita ringan tentang masa lalu, tentang mimpi dan hal-hal sederhana yang membuat mereka tertawa kecil. Tidak ada sentuhan fisik, tapi kehadiran mereka satu sama lain terasa begitu dekat. Mereka belajar memahami hati masing-masing, menghargai keikhlasan, dan merasakan bahwa kedekatan emosional bisa tumbuh lebih kuat daripada sekedar kontak fisik. Hari-hari itu menjadi pondasi yang lembut namun kokoh bagi cinta mereka. Rizal belajar menunjukkan ketulusan dan perhatian, sementara Maya belajar membuka hati dan mempercayai orang lain. Meskipun aturan 7 hari tanpa sentuhan masih berlaku, mereka mulai merasakan ikatan yang lebih dalam. Ikatan yang lahir dari kesabaran, pengertian, dan hati yang tulus. Benih cinta mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, membentuk dasar yang kuat untuk hari-hari berikutnya yang penuh ujian dan kejutan. Seiring hari-hari berlalu, kedekatan emosional antara Rizal dan Maya semakin kuat. Tetapi muncul sedikit konflik ringan yang membuat suasana menjadi tegang. Suatu sore, ketika Rizal sedang membantu menata halaman belakang rumah, Maya melihat seorang tetangga muda dari desa sebelah menatap Rizal dengan rasa kagum yang jelas. Mata tetangga itu menatap Rizal terlalu lama dan senyum kecil yang diberikan membuat Maya merasa canggung. Ia tidak bisa menahan perasaan aneh yang muncul di hatinya. Rasa cemburu yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Maya menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa ia belum sepenuhnya memahami perasaan hatinya sendiri, dan aturan 7 hari tanpa sentuhan membuat segala rasa menjadi lebih intens. Setiap pandangan kecil, setiap senyum, terasa begitu berarti, sehingga hal sekecil tatapan tetangga itu membuatnya merasa tidak nyaman. Maya merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu Rizal adalah orang yang tulus, tetapi hatinya mulai mempertanyakan, apakah perhatian Rizal akan tetap sama padanya ketika ada orang lain yang memperhatikannya juga? Rizal yang tidak menyadari perasaan Maya, terus menata halaman dengan tekun. Ia sedang memindahkan beberapa pot bunga dan menata tanaman agar terlihat rapi, tanpa menyadari tatapan Maya yang mulai penuh pertanyaan. Rizal begitu fokus pada tugasnya, menunjukkan kesabaran dan ketulusan yang selalu ia lakukan. Tetapi kali ini situasinya berbeda. Ketegangan kecil itu muncul dari ketidakpahaman satu sama lain, bukan dari niat buruk. Ketika malam tiba, Maya tidak banyak bicara di meja makan. Ia tampak pendiam dan termenung, membuat Rizal merasa ada yang tidak beres.
Rizal mencoba berngobrol ringan, bertanya tentang hari Maya dan bagaimana perasaannya, tapi Maya hanya tersenyum tipis, tidak menjawab sepenuhnya. Ia merasa takut jika mengungkapkan rasa cemburunya, justru akan membuat Rizal merasa bersalah. Hal itu membuat hati Maya terasa berat dan ia mulai menyadari bahwa ia benar-benar mulai peduli pada Rizal, lebih dari yang ia sadari sebelumnya. Rizal pun merasakan ada perubahan sikap Maya, tetapi ia tidak tahu penyebabnya. Ia merasa ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rizal hanya bisa menatap Maya dengan rasa khawatir, mencoba memahami perasaan yang belum ia mengerti. Ia sadar bahwa meskipun aturan 7 hari tanpa sentuhan sudah berjalan, hal-hal kecil tetap bisa mempengaruhi hati satu sama lain. Dalam kesunyian malam itu, keduanya duduk di sisi masing-masing kamar. Maya menatap langit dari jendela, membiarkan pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Ia merasa bingung, cemburu, tetapi juga menyadari bahwa rasa itu muncul karena ia peduli pada Rizal. Sementara itu, Rizal menatap lampu temaram di kamarnya, merenungkan perubahan sikap Maya, dan berdoa agar dirinya bisa memahami hati Maya dengan sabar. Keesokan harinya, keduanya mulai mencoba berkomunikasi dengan lebih jujur, meski masih menjaga jarak fisik. Maya perlahan mulai mengungkapkan rasa resahnya, sementara Rizal mendengarkan dengan sabar, memberi kata-kata yang menenangkan. Mereka belajar bahwa konflik ringan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk memahami satu sama lain lebih dalam. Konflik kecil ini justru memperkuat kedekatan mereka. Rasa cemburu Maya menunjukkan bahwa hatinya mulai melekat pada Rizal, dan kesabaran Rizal menunjukkan ketulusan yang membuat Maya semakin yakin bahwa ia bisa mempercayai pria sederhana ini. Meskipun tantangan itu kecil, efeknya terasa besar, karena setiap emosi yang muncul kini menguji kesabaran, ketulusan, dan keberanian mereka untuk saling memahami. Malam itu, setelah percakapan ringan dan saling memahami, keduanya menutup hari dengan rasa lega. Meskipun ada ketegangan, mereka sadar bahwa kedekatan emosional semakin kuat, dan rasa penasaran serta emosi yang muncul hanyalah bagian dari perjalanan yang akan membawa mereka lebih dekat sebelum ujian besar datang. Hari-hari terus berlalu, dan aturan 7 hari tanpa sentuhan perlahan-lahan mulai terasa lebih ringan bagi Rizal dan Maya. Meski mereka belum bisa saling menyentuh, setiap interaksi kecil yang mereka lakukan menjadi lebih hangat dan penuh arti. Rizal tetap melakukan hal-hal sederhana, seperti menyiapkan teh hangat, menata buku, atau membantu Maya menyiapkan makan siang. Hal-hal itu yang awalnya terasa biasa, kini terasa seperti tanda perhatian yang lebih dalam bagi Maya. Maya mulai menyadari perasaan yang muncul dalam hatinya. Ia mulai menunggu langkah Rizal dengan rasa tenang, memperhatikan setiap gerakan dan kata yang ia ucapkan. Setiap kali Rizal tersenyum kecil atau menatapnya dengan mata penuh perhatian, Maya merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Rasa nyaman, hangat, dan mulai ada ketertarikan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa hati kecilnya mulai melekat pada pria sederhana ini. Rizal sendiri juga mulai menyadari perubahan perasaannya. Di awal, ia hanya merasa bertanggung jawab dan ingin menghormati perintah Kiai Mahfuz. Namun seiring waktu, perhatian yang ia berikan kepada Maya mulai disertai perasaan yang lebih hangat. Ia merasakan kebahagiaan kecil saat melihat Maya tersenyum, merasa lega ketika Maya merasa nyaman, dan hatinya bergetar saat Maya menatapnya dengan pandangan lembut. Ia mulai memahami bahwa perasaan yang muncul bukan sekadar tanggung jawab, tapi perasaan yang tulus. Suatu sore mereka duduk bersama di halaman rumah. Hujan gerimis menetes perlahan di atap, memberikan suasana hangat dan tenang. Rizal menawarkan payung kecil agar Maya tidak basah. Maya tersenyum sambil menerima, merasa perhatian itu bukan hanya sopan santun, tetapi juga tanda Rizal mulai peduli dengan dirinya. Ia mulai merasa aman dan diperhatikan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dan hati kecilnya mulai membuka ruang untuk perasaan baru. Di waktu lain saat mereka sedang menyiapkan teh sore, Rizal tanpa disadari menatap Maya lebih lama dari biasanya. Maya yang menyadari hal itu, menatap balik sejenak, kemudian tersenyum tipis. Ada perasaan aneh yang muncul, rasa hangat di dada yang membuatnya senang sekaligus gugup. Perasaan itu membuat hari-hari mereka lebih hidup, meski aturan 7 hari tanpa sentuhan tetap dijaga. Setiap senyum, setiap tatapan, bahkan setiap kata sederhana menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka. Maya mulai menaruh perhatian kecil pada Rizal. Ia memperhatikan cara Rizal bekerja dengan sabar, cara Rizal mengurus hal-hal kecil di rumah, dan cara Rizal selalu mendahulukan kenyamanannya. Hal-hal sederhana itu membuat Maya merasa dihargai dan diperhatikan.
Ia mulai tersenyum lebih sering, merasa ringan, dan hatinya perlahan-lahan mulai menaruh rasa sayang yang lembut kepada Rizal. Rizal pun merasakan hal yang sama. Ia belajar membaca ekspresi Maya, memahami kebahagiaannya dari hal-hal kecil, dan merasakan ikatan yang tumbuh di antara mereka. Mereka belum bisa menyentuh secara fisik, tapi hati mereka mulai saling dekat. Kedekatan emosional ini menjadi pondasi kuat bagi hubungan mereka. Setiap malam, sebelum tidur, mereka berbagi cerita ringan tentang mimpi dan masa lalu. Kadang mereka tertawa bersama, kadang hanya saling menatap dalam diam. Kedekatan itu membuat hati mereka nyaman, dan perasaan yang mulai tumbuh menjadi lebih jelas. Mereka mulai saling menyayangi, meski belum bisa mengekspresikannya secara fisik. Hari-hari itu meski sederhana menjadi sangat berarti. Mereka belajar bahwa cinta bisa tumbuh dari perhatian, kesabaran, dan ketulusan bukan sekadar dari sentuhan fisik. Setiap senyum dan tatapan yang mereka tukar menjadi bukti bahwa hati bisa memahami hati lain tanpa kata-kata panjang atau pelukan hangat. Malam itu, Rizal menatap lampu temaram di kamar, memikirkan Maya dan rasa hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Maya duduk di sisi lain, menatap langit malam dari jendela, merasakan ketenangan dan rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Benih cinta mereka semakin nyata, lembut, dan penuh harapan, siap untuk diuji dalam hari-hari berikutnya yang semakin menegangkan. Hari-hari menuju akhir aturan 7 hari semakin terasa berat bagi Rizal dan Maya, tapi sekaligus semakin manis. Perasaan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan, meski mereka masih menahan diri secara fisik. Setiap interaksi kecil menjadi lebih berarti dan membawa makna yang lebih dalam daripada sebelumnya. Rizal mulai menyadari bahwa hatinya bukan lagi hanya ingin menghormati Kiai Mahfud, tetapi juga mencintai Maya dengan tulus. Ia merasakan ada getaran hangat di dada setiap kali Maya menatapnya atau tersenyum tipis di hadapannya. Maya pun mulai menyadari hal yang sama. Rasa nyaman dan aman yang ia rasakan di dekat Rizal bukan sekedar rasa hormat atau kebiasaan baru. Ada perasaan yang lebih lembut dan hangat mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang membuatnya menunggu langkah Rizal setiap pagi, merasa senang saat ia menawarkan teh hangat, atau tersenyum ketika Rizal melakukan hal-hal kecil yang tulus. Perasaan itu membuat Maya mulai tersadar bahwa hatinya sedang jatuh perlahan, meski ia tidak berani mengatakannya bahkan pada dirinya sendiri. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Rizal menatap Maya dengan tatapan yang berbeda. Mata Maya bertemu dengan mata Rizal, dan sejenak ada keheningan yang terasa hangat. Tidak ada kata-kata, tidak ada sentuhan, hanya pandangan yang penuh arti. Rizal tersenyum kecil, dan Maya membalas dengan senyum tipisnya sendiri. Saat itu, keduanya merasakan bahwa ada ikatan yang tidak terlihat tetapi nyata, menghubungkan hati mereka lebih erat dari sebelumnya. Rizal mulai lebih peka terhadap perasaan Maya. Ia memperhatikan ekspresi wajahnya, suara tawanya, dan bahkan cara Maya menunduk saat menceritakan sesuatu. Setiap detail kecil menjadi penting bagi Rizal karena ia ingin menjaga Maya tetap bahagia. Ia sadar bahwa perhatian tulus bisa lebih berharga daripada kata-kata manis atau tindakan fisik, dan hal itu membuatnya semakin mencintai Maya tanpa perlu menyentuhnya. Maya, di sisi lain, merasa semakin nyaman berbagi cerita dengan Rizal. Ia mulai menceritakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia ceritakan pada orang lain. Tentang ketakutannya, rasa sepi yang kadang datang, dan mimpi-mimpi yang ia simpan sendiri. Rizal mendengarkan dengan penuh kesabaran, memberi kata-kata lembut yang menenangkan hati Maya. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menghakimi, hanya hadir sebagai orang yang tulus ingin membuat Maya merasa aman. Setiap malam sebelum tidur, mereka saling bertukar pandangan dari sisi masing-masing kamar. Kadang mereka tertawa kecil saat mengingat kejadian lucu, kadang hanya saling menatap dalam keheningan. Tidak ada sentuhan, tapi kehangatan hati mereka terasa nyata. Kedekatan emosional ini membuat aturan 7 hari terasa lebih seperti ujian yang menguatkan cinta daripada sekedar larangan. Rizal mulai menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan lebih dari sekedar tanggung jawab. Ada rasa sayang yang tumbuh secara alami, membuat hatinya berdebar setiap kali Maya menatapnya dengan lembut. Ia ingin menjaga dan melindungi Maya dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Maya juga mulai mengerti bahwa hatinya perlahan-lahan melekat pada Rizal. Perasaan yang muncul membuatnya tersenyum sendiri di beberapa saat, merasa hangat dan aman.
Ia sadar bahwa ia ingin dekat dengan Rizal meski aturan masih membatasi mereka. Hari-hari itu menjadi saksi tumbuhnya cinta yang lembut, tulus, dan penuh kesabaran. Setiap senyum, setiap pandangan, setiap kata yang diucapkan membawa makna yang lebih dalam daripada sekedar percakapan biasa. Mereka mulai mengerti hati masing-masing, dan benih cinta yang ditanamkan oleh perhatian kecil Rizal dan kesabaran Maya mulai berkembang perlahan, menyiapkan mereka untuk ujian emosional yang lebih besar yang akan datang di hari-hari berikutnya. Hari-hari semakin dekat ke batas 7 hari yang ditetapkan Kiai Mahfudz, dan perasaan Rizal dan Maya semakin sulit untuk mereka sembunyikan. Meskipun aturan tanpa sentuhan masih berlaku, kedekatan emosional yang mereka bangun telah membuat hati keduanya bergejolak. Setiap kata, setiap senyum, bahkan setiap tatapan mata kini membawa makna yang dalam dan terasa seperti ungkapan cinta yang tertahan. Rizal menyadari bahwa hatinya tidak hanya ingin menjaga Maya, tapi juga ingin selalu berada di dekatnya, merasakan kebahagiaan yang muncul dari keberadaan Maya. Maya pun merasakan hal yang sama. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rizal bukan sekedar rasa nyaman atau kagum. Ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat dadanya berdebar saat Rizal menatapnya, atau saat ia mendengar suara Rizal yang lembut saat berbicara. Ia merasa ada ketertarikan dan rasa sayang yang perlahan-lahan tumbuh, membuatnya ingin dekat, ingin berbagi lebih banyak hal, tetapi aturan yang ketat membuatnya menahan diri. Perasaan itu membuat Maya merasa bingung, senang sekaligus cemas, karena ia belum pernah merasakan cinta yang begitu tulus dan sabar sebelumnya. Di siang hari, saat Rizal menata ruang tamu, Maya menatap Rizal dari kejauhan. Ia memperhatikan setiap gerakan Rizal dengan penuh perhatian. Cara Rizal mengatur buku, membersihkan debu, hingga menata bunga di jendela. Hal-hal sederhana itu membuat Maya tersenyum sendiri. Ia menyadari bahwa perhatian Rizal bukan sekedar formalitas atau kewajiban sebagai suami, tapi benar-benar berasal dari hati yang tulus. Rasa hangat mulai memenuhi hatinya, dan ia tidak bisa menahan rasa kagum serta ketertarikan yang semakin jelas. Rizal pun menyadari perubahan dalam dirinya. Ia merasa jantungnya berdebar setiap kali Maya menatapnya, atau tersenyum kecil. Hatinya ingin lebih dekat, ingin berbicara lebih hangat, ingin menenangkan Maya ketika ia terlihat ragu atau cemas. Namun ia terus mengingat perintah Kiai Mahfudz dan berusaha menahan diri. Ia belajar bahwa cinta bukan hanya soal menyentuh, tapi juga tentang kesabaran, pengertian, dan menghormati batas yang diberikan. Maya merasa campur aduk antara rasa senang dan cemas. Ia ingin berbicara lebih banyak, ingin mendekat, tetapi aturan yang membatasi membuatnya menahan diri. Setiap percakapan yang mereka lakukan kini terasa lebih berat, karena ada perasaan yang belum terungkap dan hanya bisa dirasakan di dalam hati. Ketegangan batin itu semakin nyata ketika mereka duduk bersama di teras rumah di sore hari, menatap hujan yang turun perlahan. Mata mereka bertemu beberapa kali, dan ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, rasa yang membuat keduanya tersenyum tipis namun penuh makna. Ketegangan batin itu juga muncul dari rasa takut kehilangan. Rizal khawatir jika ia gagal menjaga hati Maya, atau jika perasaan mereka terlalu kuat sebelum waktunya, ia akan membuat Maya terluka. Maya pun takut bahwa perasaan yang ia rasakan terlalu cepat tumbuh, sehingga ia merasa harus menahan diri agar tidak terlihat lemah atau terlalu mudah jatuh cinta. Kedua perasaan itu, meski berbeda, membuat mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain lebih dalam. Mereka belajar membaca bahasa hati masing-masing tanpa kata-kata panjang. Satu senyum, satu tatapan, atau satu gerakan kecil sudah cukup untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Ketegangan batin itu, meski sulit, justru membuat mereka lebih dekat secara emosional. Mereka menyadari bahwa aturan 7 hari bukan sekedar larangan, tapi juga ujian kesabaran, ketulusan, dan kekuatan hati mereka. Malam itu Rizal dan Maya duduk di sisi masing-masing kamar. Lampu temaram menerangi wajah mereka, menimbulkan keheningan yang hangat. Mereka saling menatap sejenak, hati bergetar, dan masing-masing menyadari bahwa cinta mereka kini tidak bisa lagi disembunyikan. Benih perasaan yang tumbuh perlahan kini siap diuji, menyiapkan mereka untuk puncak cerita yang akan mengejutkan dalam beberapa hari berikutnya. Hari ke-7 akhirnya tiba. Hari terakhir dari aturan 7 hari tanpa sentuhan yang Kiai Mahfudz tetapkan. Rizal dan Maya menjalani pagi itu dengan hati yang berdebar. Keduanya menyadari bahwa hari ini akan menjadi titik penting bagi hubungan mereka.
Mereka duduk di ruang tamu, memandang satu sama lain dengan pandangan penuh campuran antara rasa gugup, harap, dan takut. Hati mereka terasa berat dan ringan sekaligus, karena selama 6 hari sebelumnya, perasaan yang tumbuh tanpa kata dan sentuhan kini hampir mencapai titik puncak. Maya menatap Rizal dengan mata yang berbinar. Ia tidak tahu bagaimana harus mengekspresikan perasaannya. Semua rasa canggung, cemburu ringan, dan kekaguman yang selama ini terpendam, kini terasa begitu nyata. Ia menyadari betapa Rizal telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Sosok yang membuatnya merasa aman, diperhatikan, dan dicintai, meski mereka belum pernah saling menyentuh. Hatinya bergetar, dan air matanya nyaris jatuh karena campuran lega dan kebahagiaan yang mendalam. Rizal sendiri juga merasakan hal yang sama. Ia menatap Maya dan seketika semua ketakutan, keraguan, dan kecemasan yang selama ini ia rasakan sirna. Hatinya ingin berkata banyak hal, ingin menyatakan semua perasaan yang selama ini ia simpan, tapi ia menahan diri karena ingin menghormati aturan dan kehendak Kiai Mahfudz. Namun ada sesuatu yang membuatnya percaya bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Tiba-tiba, Kiai Mahfudz muncul di depan mereka dengan wajah tenang namun penuh arti. Rizal dan Maya berdiri, sedikit terkejut tetapi merasa lega karena kehadiran Kiai membawa penjelasan yang selama ini mereka tunggu. Dengan suara lembut, Kiai berkata, "Anakku, aturan 7 hari tanpa sentuhan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguji ketulusan hati kalian. Sebenarnya Maya telah lama menunggu seseorang yang tulus dan sabar, bukan sekedar kekayaan atau kata-kata manis." Maya menatap Kiai dengan mata berbelalak. Hatinya berdebar. Rizal juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Kiai melanjutkan, "Rizal, kamu telah menunjukkan ketulusan, kesabaran, dan perhatian tanpa pamrih. Selama 7 hari ini kamu berhasil membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau status, tapi tentang hati yang tulus. Sekarang, kalian diperbolehkan untuk saling mendekat, saling menyentuh, dan mengekspresikan perasaan yang selama ini tertahan." Mendengar kata-kata Kiai, Maya hampir menangis. Ia tersadar bahwa semua perhatian, senyum, dan kesabaran Rizal selama 7 hari ini adalah bukti cinta sejati. Tanpa sadar, ia meraih tangan Rizal dengan gemetar, dan Rizal membalas dengan lembut. Saat itu hati mereka seakan meledak oleh kebahagiaan dan kelegaan. Semua perasaan yang tertahan selama 6 hari terakhir, kini dilepaskan dalam satu momen yang penuh kehangatan. Mata mereka bertemu, dan senyum yang tulus terukir di wajah keduanya. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada alasan lagi untuk menahan diri. Hanya ada rasa syukur, lega, dan cinta yang murni. Maya menangis pelan di bahu Rizal, sementara Rizal memeluknya dengan hati yang penuh kehangatan. Semua penantian, semua ketegangan, dan semua emosi yang tertahan selama seminggu berubah menjadi kebahagiaan yang begitu nyata. Kejutan ini tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga siapapun yang menyaksikan. Aturan yang terlihat aneh, hari-hari tanpa sentuhan, ternyata adalah ujian yang memperkuat hati, menumbuhkan cinta dan mengajarkan bahwa ketulusan dan kesabaran lebih kuat daripada segala hambatan. Rizal dan Maya kini tahu bahwa mereka saling mencintai, dan cinta itu lahir dari hati yang tulus, bukan dari kata atau harta. Momen itu menjadi titik balik yang mengubah seluruh perjalanan mereka. Semua ketegangan, kebingungan, dan rasa penasaran selama 7 hari sirna dalam satu pelukan hangat yang penuh makna. Hari itu, Rizal dan Maya menyadari bahwa cinta sejati mampu bertahan, tumbuh, dan mengejutkan bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Begitu kata-kata Kiai Mahfudz selesai, suasana di ruang tamu terasa begitu hening. Hanya terdengar suara napas Rizal dan Maya yang bergetar. Kedua hati mereka seakan dilepas dari beban 7 hari penuh ketegangan yang selama ini menahan perasaan mereka. Maya menatap Rizal dengan mata yang berkaca-kaca, campuran antara kebahagiaan, lega, dan keharuan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Segala rasa cemas, takut, dan bingung yang muncul selama beberapa hari terakhir lenyap seketika, digantikan oleh rasa cinta yang begitu nyata dan tulus. Rizal yang selama ini menahan diri, merasakan letupan perasaan yang begitu intens. Ia menatap wajah Maya, melihat keindahan dan kelembutan yang selama ini ia kagumi, dan rasanya hatinya ingin meledak oleh kebahagiaan.
Selama 7 hari, ia belajar bersabar, belajar menghargai setiap senyum dan tatapan Maya. Dan kini, semua usaha itu membuahkan hasil. Tanpa ragu, Rizal meraih tangan Maya dan menggenggamnya dengan lembut, seakan ingin menyampaikan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Maya menunduk sebentar, merasakan sentuhan hangat Rizal, lalu menatap kembali ke mata Rizal dengan senyum yang tak lagi bisa ditahan. Air mata mulai menetes di pipinya, tetapi bukan air mata sedih, melainkan air mata kebahagiaan. Ia merasakan bahwa semua perhatian, kesabaran dan ketulusan Rizal bukan sekedar formalitas, tapi cinta yang murni dan tulus. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena akhirnya ia bisa merasakan kasih sayang yang sesungguhnya. Rizal pun menahan getaran di dadanya, menyadari bahwa semua perjuangan, semua ketegangan dan semua perasaan yang ia rasakan selama 7 hari terakhir kini terbayar. Ia menundukkan kepala sebentar, kemudian menatap Maya penuh arti. "Maya, aku..." Suaranya serak karena terbata-bata oleh emosi yang meluap. Maya tersenyum tipis, seakan memberi izin tanpa perlu kata-kata panjang. Kedua hati itu kini terhubung secara penuh, lebih dalam dari sebelumnya. Di luar ruang tamu, beberapa santri dan tetangga yang mengetahui pernikahan itu melihat kejadian dari jauh. Mereka terkejut dan ikut merasakan haru yang terpancar dari wajah Rizal dan Maya. Semua rasa penasaran, semua spekulasi tentang aturan 7 hari kini sirna. Mereka melihat bukti nyata bahwa ketulusan hati mampu menumbuhkan cinta yang kuat, melampaui segala perbedaan status, kekayaan, dan keraguan. Maya perlahan merapatkan tubuhnya, duduk di samping Rizal. Mereka tidak lagi sekedar suami istri yang taat aturan, tetapi dua hati yang saling mengerti, saling menghargai, dan saling mencintai. Mereka mulai berbicara lembut, tertawa kecil, dan bahkan sesekali menitikkan air mata karena kebahagiaan yang luar biasa. Setiap kata yang diucapkan terasa penting, setiap senyuman membawa makna yang mendalam. Rizal pun kemudian memegang wajah Maya dengan lembut, menatap matanya dan berkata, "Aku akan selalu ada untukmu, Maya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak peduli apapun." Maya membalas dengan menundukkan kepala sebentar, lalu menatap Rizal kembali, meneteskan air mata hangat. Ia merasakan ketulusan yang luar biasa, cinta yang lahir dari kesabaran dan kehangatan yang tak tergantikan. Kedua hati itu kini bersatu, penuh cinta yang tulus dan murni. Semua aturan, semua ketegangan dan semua ujian 7 hari kini menjadi kenangan indah yang menguatkan hubungan mereka. Kejutan terbesar bukan hanya pada pengungkapan aturan kiai, tetapi pada perasaan yang tumbuh dan mengikat mereka, menunjukkan bahwa cinta sejati mampu melewati segala hambatan. Momen itu menjadi puncak emosional yang menegangkan sekaligus membahagiakan. Rizal dan Maya duduk bersama, saling memandang dengan mata berbinar, menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau status. Mereka menemukan cinta sejati yang lahir dari hati yang tulus dan sabar. Setelah momen mengejutkan itu, Rizal dan Maya duduk di ruang tamu, saling memandang dengan mata yang masih basah oleh air mata kebahagiaan. Suasana hangat memenuhi rumah dan udara seakan dipenuhi rasa syukur yang tulus. Semua ketegangan, rasa cemas, dan kebingungan selama 7 hari terakhir kini sirna, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan yang dalam. Mereka tidak lagi menahan diri. Setiap senyum, setiap tatapan, dan setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pengakuan cinta yang murni. Maya menatap Rizal dengan penuh haru. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan seluruh dunia berhenti sebentar hanya untuk memberi mereka kesempatan merasakan cinta sejati. Ia tersenyum, perlahan menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Rizal, aku merasa aman bersamamu. Aku merasa dicintai tanpa syarat." Kata-kata itu tidak perlu diucapkan dengan suara lantang. Tatapan mereka sudah cukup untuk saling memahami kedalaman perasaan masing-masing. Rizal membalas dengan lembut, memegang tangan Maya dan menggenggamnya seolah tidak ingin melepaskan. "Aku berjanji akan selalu menjaga hatimu, Maya. Aku akan tetap di sini, menemanimu setiap langkah hidupmu, tidak peduli apapun yang terjadi," ucapnya, suaranya serak oleh emosi yang meluap.
Perasaan tulus yang selama ini ia simpan kini dilepaskan, dan Maya merasakan betapa besar cinta Rizal padanya. Hatinya bergetar, campuran antara rasa lega, haru, dan kebahagiaan yang luar biasa. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah. Tidak lagi ada jarak, tidak ada aturan yang menahan mereka dari menunjukkan cinta satu sama lain. Mereka mulai berbagi hari dengan lebih hangat, tertawa bersama, berbagi mimpi, dan saling menguatkan dalam setiap langkah. Rizal terus menunjukkan ketulusannya melalui tindakan sederhana, menyiapkan sarapan, membantu Maya menata rumah, atau sekedar menatapnya dengan penuh perhatian. Maya Tun membalas dengan kasih sayang yang tulus, merawat Rizal dengan hati yang lembut, dan menunjukkan bahwa cinta mereka adalah cinta yang saling menguatkan. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah pelajaran yang mereka dapatkan. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu muncul dari kemewahan atau kata-kata manis. Cinta bisa tumbuh dari kesabaran, ketulusan, dan pengertian. Mereka belajar bahwa setiap perhatian kecil, setiap senyum hangat, dan setiap tindakan sederhana bisa menjadi ungkapan cinta yang lebih kuat daripada semua harta atau status duniawi. Malam itu, mereka duduk bersama di beranda rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Rizal memeluk Maya dengan lembut dari samping, dan Maya bersandar di bahunya. Hening yang mereka rasakan bukanlah hening yang sepi, tetapi hening yang penuh kehangatan, damai, dan rasa syukur. Mereka tidak perlu kata-kata lagi, karena hati mereka sudah saling mengerti. Kehidupan baru mereka dimulai dari saat itu. Rizal dan Maya, dua hati yang berasal dari dunia berbeda, kini dipersatukan oleh cinta yang tulus, kesabaran, dan ketulusan. Mereka siap menghadapi semua rintangan hidup bersama, karena mereka tahu bahwa selama ada cinta dan kepercayaan, tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya, kisah mereka menjadi contoh bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari harta atau status, tetapi dari kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan hati. Rizal dan Maya menutup hari itu dengan senyum hangat, saling memandang satu sama lain, dan hati mereka terasa lengkap. Segala ujian, ketegangan, dan kebingungan yang mereka alami sebelumnya, kini berubah menjadi kenangan indah yang menguatkan ikatan mereka. Mata mereka bertemu sekali lagi, dan keduanya tersenyum penuh makna, menyadari bahwa cinta sejati telah ditemukan. Dunia di sekitar mereka mungkin masih sama, tetapi hati mereka kini saling bersatu, membawa harapan, kehangatan, dan kebahagiaan yang abadi. Dengan pelukan hangat dan senyum yang tak pernah pudar, Rizal dan Maya melangkah bersama menuju hari-hari baru, penuh cinta dan keyakinan bahwa mereka akan selalu bersama sampai akhir.